Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan yang mulai ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu ta'ala. Kemarin telah kita kaji ya mengenai bab salat ini. Telah kita ambil beberapa bahasan, yaitu tentang kewajibannya, terus tentang kedudukannya, dan juga tentang orang yang meninggalkannya. Kemudian sekarang kita ke pembahasan yang baru, ala man tajib. Di atas siapakah sholat itu diwajibkan? Jadi kepada siapa sholat ini diwajibkan? Kita baca, tajibu ala kulli muslimin baligin akilin. Jadi sholat itu wajib atas setiap muslim yang sudah balik dan juga berakal. Biasanya kalau laki-laki balik umur berapa tahun? Nanti dibahas di sini insyaallah. Jadi wajib atas setiap muslim yang sudah mencapai balik dan dia punya akal, maka wajib atasnya untuk mengerjakan sholat 5 waktu yang diwajibkan. Wa yajibu ala wali sabi ay ya'muruhu biha wa in kanat ghairu wajibah alaihi liyata'awwad al-muhafadhu 'alaiha. Tetapi wajib ya atas wali sabi, jadi wali daripada anak ya, si anak ini atau orang tua, untuk mengajarkan anaknya mengajarkan sholat, memerintahkan anaknya sholat. Meskipun sholat itu belum wajib atas si anak ini, tetapi tetap orang tua dianjurkan untuk mengajarkan, memerintahkan, mengajak anaknya sholat. Supaya apa? Supaya terbiasa menjaga sholat, sehingga nanti pas dia sudah mencapai dewasa, dia mudah untuk mengerjakannya dan dia akan bisa insyaallah menjaga sholatnya 5 waktu. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah SAW, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk mengerjakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Masya Allah. Jadi anak kalau sudah mencapai usia 7 tahun, itu hendaknya orang tua memberikan perhatian lebih kepada anaknya di dalam masalah sholat. Jadi ajarkan anak itu sholat, ajaklah sholat, ya, perintahkan sholat ketika sudah mencapai usia 7 tahun. Artinya ketika sudah mencapai usia 7 tahun, anak itu sudah bisa merespon ajakan orang tua, ajaran atau pendidikan dari orang tua. Dan hal yang paling utama untuk diajarkan, dididikkan kepada anak kita adalah perkara sholat. Kemudian kata Nabi SAW apa? Dan pukullah mereka sebagai hukuman, ya, tetapi tentu dengan pukulan yang tidak melukai. Jadi pukullah mereka apabila mereka meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Berarti usia 10 tahun ini harus lebih ditekankan lagi, dan perhatian kita harus lebih besar lagi kepada anak-anak kita di dalam masalah sholat ini. Ya, bahkan Rasulullah SAW menegaskan ya, bahwa orang tua dalam masalah ini boleh ya, memukul anaknya sebagai hukuman apabila anaknya enggan mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat padahal usianya sudah mencapai 10 tahun. Dan kata Nabi SAW,
pisahkanlah tempat tidur di antara anak-anak ketika sudah mencapai usia 10 tahun. Jadi anak-anak harus terpisah tempat tidurnya dari orang tua dan juga satu sama yang lainnya ketika sudah mencapai usia 10 tahun. Kita lanjutkan al-mawaqit, waktu-waktu sholat. Baca. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam faqala lahu kum Fasalli fasalli dhuhri hina zala syams Fasalla zuhra hina zala syamsu ثم جاءه العصر فقال قم فصلوا العصر حين صار ظل كل شيء مثله. Oke, cukup. Oke, ini tentang waktu-waktu sholat. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, bangunlah dan sholatlah. Jadi berdirilah Muhammad dan sholatlah. Fasholat zuhra hina zalatis syams. Kemudian Nabi SAW mengerjakan sholat dan sholat itu adalah sholat zuhur. Jadi ketika matahari itu lagi panas-panasnya, berada di tengah-tengah atas langit atau geser condong sedikit. Nah, ini waktu zuhur. Kemudian datang lagi di waktu asar, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kum fasolli, Muhammad bangunlah, berdirilah dan sholatlah, kerjakanlah sholat. Fasallal asra hina sara dhillu kulli syai'in mislu. Maka Nabi SAW mengerjakan sholat asar, dan itu waktunya adalah ketika bayangan seseorang itu ukurannya sama seperti ukuran tubuhnya, atau bayangan suatu benda itu sama dengan benda tersebut, maka itu adalah tanda masuknya waktu asar. Kemudian sumaja'ahu al-maghrib, kemudian datang lagi Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di waktu maghrib. Faqala qum fasalli, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, berdiri Muhammad, bangunlah Muhammad dan sholatlah. Fasolal maghriba hina wajabat asyams. Maka Nabi SAW mengerjakan sholat maghrib ketika matahari sudah terbenam, mulai terbenam. Sumaja'ahu al-isya, kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW di waktu isya. Faqala qum fasalli, Muhammad berdirilah, bangunlah, kerjakanlah sholat. Fasolal isya hina ghaba asyafaq. Maka kemudian Nabi SAW mengerjakan sholat isya ketika benang merah, ya, syafaq itu sudah hilang. Jadi benang-benang merah, ya, yang ada di langit itu hilang. Jadi langit sudah menjadi gelap seluruhnya, tanda sudah masuknya waktu malam. Kalau maghrib kan biasanya masih ada benang-benang merahnya, ada cahaya-cahaya kuning atau merah. Tapi kalau waktu isya itu sudah gelap, tidak kelihatan lagi. Maka itu waktu isya. Summa ja'ahu al-fajr faqala qum fasalli. Kemudian datang lagi Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di waktu fajar, yaitu salat subuh. Berkata, Muhammad bangunlah, berdirilah dan sholatlah, kerjakanlah sholat. Fasolal fajr hina baraka al-fajru wa qala sata'a al-fajru. Maka Nabi SAW mengerjakan sholat subuh atau sholat fajar ketika fajar itu mulai menyingsing. Ini waktu fajar itu mulai menyingsing. Nah, ini adalah waktu-waktu sholat yang 5
yang 5 waktu yang diwajibkan atas kita. Jadi sudah dijelaskan waktu-waktunya, di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW menjelaskan mengenai waktu-waktu untuk mengerjakan sholat, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Qala Tirmidzi qala Muhammad yani Ibnu Ismail Al-Bukhari as-sahu syai'in fil mawaqit haditsu Jabir. Hadis yang paling sahih yang bisa menjadi pegangan bagi kita mengenai waktu sholat yang lima waktu adalah hadis Jabir, yaitu hadis yang pertama yang tadi kita sampaikan, bahwasanya sholat zuhur itu adalah ketika matahari mulai panas-panasnya, jadi mulai mentereng gitu. Kemudian waktu asar itu adalah ketika suatu bayangan benda sama seperti bendanya. Waktu maghrib adalah ketika terbenamnya matahari. Kemudian waktu isya adalah ketika mulai hilangnya benang-benang merah yang ada di langit. Dan waktu isya ini itu dalam kitab ini disebutkan sampai batasnya itu setengah malam, pertengahan malam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, waktu sholat ila isya ila nisfil lail al-awsat. Waktu sholat isya itu adalah batasnya sampai pertengahan malam. Ya, pertengahan malam berarti sampai jam 12-an. Kalau jam 2 berarti udah nggak bisa. Iya, berdasar hadis ini atau di kitab ini disebutkan batas waktu sholat isya itu hanya sampai pertengahan malam. Kemudian sholat subuh adalah ketika waktu subuh mulai datang, waktu fajar. Fajar ketika sudah menyingsing fajar ini, subuh sampai terbitnya matahari. Ini ketika sudah nampak tanda-tanda fajar, maka itu waktu sholat subuh. Batasnya adalah sampai terbitnya matahari. Waktu sholat di subhi min tulu'il fajri malam tatlu asyams. Jadi waktu sholat subuh adalah dimulai dari terbitnya fajar sampai munculnya matahari. Alhamdulillah, karena zaman yang sudah canggih modern, jadi kita bisa melihat waktu-waktu sholat. Dan ini sebetulnya jadi kemudahan bagi kita juga kan, untuk mempersiapkan diri, siap-siap. Oh, waktu sholat sudah dekat, kita siap. Nah, jangan sampai kemudian ketika ada kemudahan justru kita semakin lalai, semakin tidak mensyukuri kemudahan yang Allah hadirkan. Jadi sebetulnya ya, kemudahan dalam kehidupan ini yang Allah hadirkan untuk kita, kecanggihan alat teknologi dan lain sebagainya, harusnya itu semakin membuat kita giat, semangat dan meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah sebaliknya. Cukup ya, mungkin ini saja yang disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Bahwasanya ya, sholat itu diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apabila dia sudah mencapai usia balik dan dia punya berakal, maka wajib atasnya untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Namun kemudian dijelaskan, hendaknya para orang tua ya, tetap ya, dianjurkan kepada para orang tua untuk mengajarkan, mengajak, memerintahkan anak-anaknya sholat meskipun usia mereka belum mencapai balik. Nah, hal ini untuk supaya anak-anak ini terbiasa mengerjakan sholat, dan nanti ketika dewasa mudah ya untuk menjaga sholatnya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang kita sebutkan ya, bahwasanya Nabi bersabda, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun. Masya Allah.
dan seterusnya hadisnya. Dan kemudian kita sampaikan mengenai waktu-waktu sholat ya, dan sudah kita sebutkan ya perinciannya, bahwasanya waktu zuhur adalah ketika matahari mulai memanas ya, berada di tengah-tengah atau condong sedikit. Kemudian waktu asar adalah ketika bayangan suatu benda itu sama seperti bendanya. Kemudian waktu maghrib ketika matahari mulai terbenam. Kemudian waktu isya ketika benang merah atau kemerah-merahan yang ada di langit itu hilang, jadi mulai gelap semuanya, maka itu tanda masuk waktu isya. Sedangkan waktu subuh adalah ketika mulai terbitnya fajar. Jadi kita bisa melihat ada tanda-tanda terbitnya fajar, bukan terbit matahari ya, terbit fajar. Bisa kita lihat tanda-tandanya di langit ya. Dan waktu fajar ini, waktu sholat subuh ini sampai terbitnya matahari. Inilah maka setiap kita hendaknya perhatian ya. Allah SWT berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah sudah ditetapkan waktunya ya, atas orang-orang yang beriman. Maka kita harus perhatian dan menjaga waktu sholat. Nah itu tergantung ya, kalau mimpi. Jadi kalau para ulama mematok biasanya usia laki-laki itu mencapai balik itu ketika usia 15 tahun kalau berdasarkan usia. Sedangkan perempuan itu kebanyakan ketika mencapai usia 9 atau 10 tahun. Kalau perempuan kalau udah head udah balik. Tetapi hal ini dikembalikan kepada itu patokan usia, tetapi kemudian dikembalikan lagi ya kepada terjadinya haid atau mimpi. Jadi kapanpun seorang anak itu sudah mengalami haid ya, seorang anak wanita meskipun usianya belum mencapai 9 atau 10 tahun maka dia sudah dikatakan balik. Demikian juga laki-laki meskipun usianya belum mencapai 15 tahun tapi ketika dia sudah bermimpi, berihtilam, mimpi basah, maka dia sudah dinyatakan balik. Oke, cukup ya. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, menambahkan ilmu bagi kita. Kurang lebihnya maaf, kita tutup bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada hari selanjutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.